Kita saksikan bersama-sama ya seorang ustadz yang luar biasa ya serangannya terhadap Kiai Imaduddin Usman Al-Bantari. Akibat serang Kiai Imad malah ya ditertawakan oleh Gus Aziz Jazuli karena statementnya yang luar biasa menggelitik. Ungkapannya, penjelasannya ngeri bos ya, ngeri. Dan saya rasa ini menarik ya untuk kita dengarkan hingga akhir ya. Mohon agar supaya video ini tidak di skip. Kita saksikan. Ini luar biasa ya, luar biasa ngeri. Seperti apa akibatnya dan bagaimana uh, dalam artian kritikan Gus Aziz Jazuli yang tidak kalah uh, mantap ya. Dan tentu ini penting untuk kita untuk kita putarkan, untuk saya tampilkan ya agar disimak oleh para netizen sekalian. Oke, biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita saksikan. Akan disampaikan dari Bogor, kalau tadi Kiai dari Jawa, sekarang dari Bogor, yaitu yang terhormat Kiai Haji Abdurrahman Bustami, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakatsirah wa minanihil ghamirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah. Amma ba'du. Hadratul muhtarimin, para habaib yang mulia, ma zakarna wahidan la tolal kalam wa batna ju'an, wa kalau kelamaan nanti kabuli jadi ranginang. Ada habib nanya, wa ma huwa ranginang? Darbun min ta'amil masakin. Jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tidak ada satu hembusan nafas yang terhirup melainkan ada ketentuan takdir Tuhan di dalamnya untukmu. Inilah yang terjadi pada diri saya. Saya bilang ini berhadapan dengan yang mulia sebuah musibah. Tapi kata Habib, tidak, ini tidak musibah, tapi ini adalah berkah dari Sahibul Haul. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan semuanya. Hanya satu saja yang ingin saya kemukakan pada saat yang ghaliyah ini. Syekh Ali Jum'ah Mesir ditanya, ya Syekh, wa ma ra'yukum? Mengutip dari Hikam. La ilaha illallah. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau itu baik, mau itu buruk, ya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Itu rukun iman yang keenam. Dan takdir Allah, ketentuan Allah, baik itu yang baik ataupun yang buruk, semuanya adalah ketentuan Allah dan wajib diimani. Nah, hanya sebagai seorang manusia, nah apalagi untuk polemik nasab yang sudah terjadi 3 tahun ini berjalan, itu pelajaran apa yang dapat diambil? Lalu klaim selama ini bahwa nasab Ba'lawi itu adalah yang paling sahih sedunia, bahkan dengan mengutip bi'ijma'il ulama, itu bisa dibuktikan atau tidak? Jangan-jangan hanya klaim saja. Di kitab Bughyatul Mustarsyidin misalkan, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur mengatakan dengan mengutip dari Umar Bahrok bahwasanya Ba'lawi, Ahlul Bait itu afdhalun nas. Ahlul Bait afdhalun nas. Wa alu bani alwi afdalu ahlil bait.
bahwasanya sebaik-baik manusia itu adalah ahlul bait. Ahlul bait yang dimaksud adalah dzurriyyah Rasul. Dan sebaik-baik dzurriyyah Rasul itu adalah Ba'lawi. Maka natijahnya adalah Ba'lawi itu adalah golongan yang paling terbaik di muka bumi ini. Ya, oke, kita sepakat ke sana. Nah, harusnya pembuktian dong. Bukan framing, bukan mengutip ijma mulai dari zamannya Ali Asakron sampai zaman sekarang. Sehingga nasab itu nggak perlu pengakuan sebenarnya. Tapi nasab itu adalah pembuktian. Pembuktian apakah nasabnya nyambung atau tidak. Melalui buku catatan, melalui catatan-catatan di masa lalu, manuskrip-manuskrip di masa lalu yang sezaman, dan dengan tes DNA. Kalau DNA Nabi kemana, DNA mereka kemana, DNA Nabi atau dzurriyyah Nabi yang lain itu J1, kemudian DNA-nya Ba'lawi itu G, ya udah ngaku. Nah, itu baru mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Begitu loh. Ya, Bapak, Pak Ustadz, kita lanjut ya. Bagaimana pendapatmu di Syekh Ali Jum'ah Mesir ditanya, ya Syekh, wa ma ra'yukum, bagaimana pendapatmu fi nasabi sadati ba'alaw? Wahai Tuan Guru, bagaimana pendapat engkau tentang silsilah keturunan orang-orang mulia dzurriyyah Nabi? Syekh Ali Jum'ah, Grand Mufti Mesir, orang Mesir gemeteran kalau ketemu beliau. Beliau mengatakan apa? Nasabuhum sabit bil ijma. Coba ulangi, rada nggak jelas ini. Ya Syekh, wa ma ra'yukum, bagaimana pendapatmu fi nasabi sadati ba'alaw? Wahai Tuan Guru, bagaimana pendapat engkau tentang silsilah keturunan orang-orang mulia dzurriyyah Nabi? Syekh Ali Jum'ah, Ba'lawinya sebut nerjemahnya salah. Kalau ketemu beliau mengatakan apa? Nasabuhum sabit bil ijma. Nasab keturunan mereka adalah memiliki ketetapan konsensus ahlu sunnah wal jamaah. Lam nara ahadan qattun abad tarikh, sepanjang zaman kami belum pernah mendengar orang yang meragukan. Bahasanya bukan membatalkan, merungkatkan. Bukan bahasa si kehet orang sono tuh. Tahu si kehet? Orang sono, orang magrum, orang gurur, orang yang tertipu. Orang magrur, ya, orang magrum, orang gila, orang yang tertipu. Nasab itu pembuktian, bro. Buktikan catatannya, buktikan DNA-nya, bukan pengakuan. Itu kalau Anda ini ya menyimak bagaimana statementnya Syekh Ali Jum'ah itu. Ketika Ratu Elizabeth diisbat sebagai dzurriyyah Nabi, gimana? Anda mau percaya? La ilaha illallah, astagfirullah, 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 masya Allah. Ngeri, guys. Ini mukibin akut namanya. Terus? Tahu, saya kenal mereka dengan data yang komplit. Ini berasal dari hasud. Tapi Allah Ta'ala memang luar biasa. Yang dihasuti apa? Ilmu nggak melebihi kiai-kiai Nusantara. Kemuliaan, justru mereka itu merasa ras yang tertinggi. Pengen dimulia-muliakan. Bahkan anak kecil itu tangannya itu langsung diacungkan supaya dicium. Emang Rasulullah ngajarin gitu? La ilaha illallah. Terus dzurriyyah Nabi yang lain, dzurriyyah Nabi yang jelas, apakah seperti itu? Nggak ada itu kecuali dari kalangan Ba'lawi yang seperti itu ya. Terus Allahu nasra fadilatin ataha tuyat ataha laha lisana hasudin. Jika Allah ingin menampakkan sebuah keagungan yang tersembunyi bagi seseorang, maka Allah siapkan lisan orang-orang yang hasud, yang mencaci mereka. Dan orang-orang yang mencaci habaib itu bukan saja abad ini, melainkan abad-abad terdahulu pun sudah ada dilandasi dari rasa hasud dari orang-orang Khawarij
dari orang-orang Wahabi, dan orang-orang itu adalah bagian daripada keturunannya, dan orang-orang yang mengikuti Wow. itu kita doakan biar mereka kembali kepada Berarti kalau orang-orang siapapun itu yang meragukan menyaksikan nasabnya Habib, mengingkari nasabnya Habib itu keturunan Wahabi. Emang kayak Imat misalkan ya, leluhurnya ada yang Wahabi gitu. Jangan-jangan kebalik. Jangan-jangan leluhur Bapak ini ada yang jongos Belanda ini. Jangan-jangan ini mah ya, bukan nuduh. La ilaha illallah, astagfirullah. Kedatangan Habib itu pun juga jelas. Pertengahan abad 19. Itu pun juga ke sini bukan untuk dakwah ke Nusantara. Itu untuk nyari makan. Dan itu real, fakta itu. Bisa dipertanggungjawabkan statement ini. Bahkan dari kalangan kitabnya Ba'alawi sendiri di sini pun sudah menjelaskan bagaimana kedatangan dari Ba'alawi ke Nusantara ya. Udahlah, jangan sok-omong besar. Biasa aja sih. Terus serius. amin ya robbal alamin. Kata Syekh Jumah, nggak ada itu yang membatalkan, nggak ada, meragukan saja nggak ada. Lam naru ahadan abad tarikh. Itu satu. Yang kedua, kita menghadapi mereka. Satu lagi, syair Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, satu syair sudah saya salah. Di mana Sayyid Ali, Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan, ketika beliau dicaci, dimaki, dihina, apa yang katanya? Wazi safahin yukhatibuni bijahlin. Dan orang-orang rendahan itu mencaci aku bijahlin, dengan kebodohan dia tentang diriku, kata Imam Ali. Lantas apa? Fakrahu an aku lalahu mujibat. Aku enggan untuk meneladani orang-orang itu. Akhirnya apa? Natijahnya adalah yazidu safahatan wa azidu hilma. Dia bertambah hina dina dan aku bertambah hilim, sabar. Allah. Zada bil ihraqi tiba. Laksana kayu gaharu yang semakin dibakar, dia akan wangi semerbak kepada kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan dengan hawanya ini kita wangi mendapatkan medali bintang salib singa dari pemerintah kolonial Belanda. Wangi. Usman bin Yahya satu. Kemudian yang kedua Habib Ali Kuitang tuh, dua tuh. Dapat dua bintang salib singa. Wangi. Semerbak, harum, itu luar biasa ya. Sebagai PNS Belanda, tapi bukan sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Itu. Dan wali kutub kan? Wali kutub. Iya, luar biasa. Wali kutub tapi mendapatkan medali bintang salib singa dari Belanda. Dua lagi. Allahu Akbar. Jadi gurunya ini kalah oleh muridnya. Kalau gurunya kan Usman bin Yahya itu gurunya Habib Ali Kuitang. Kalau gurunya dapat satu bintang salib singa. Kalau muridnya dapat dua. Nah, ini luar biasa. Itu wangi ya. Subhanallah, luar biasa, Masya Allah. Sahibul haul dan keberkahan para habaib, dan kita jangan murtad terhadap mahabbah pada habaib. Ikuti murtad. Kayak apa aja ini ya. Tapi ini murtad dari segi bahasa mungkin ya. Emang kenapa gitu? Kenapa? Memang ada masalah. Natun najat, yang siapa yang menaikinya kita akan berkah selamat dunia akhirat. Ikuti mereka sebagai Safinatun Najat, yang siapa yang menaikinya kita akan berkah selamat dunia akhirat. Tahun non ada usaha Ayana sudah jaga ketemu lagi. Saya dari Pemberjawi, ada Sungai Katulampa di situ. Sungai Katulampa airnya bersih, tempat mandi dan makan-makan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada salah mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ketika seseorang itu menjadi seorang mukibin akut, ya dia nggak mau melihat apa argumentasinya, bagaimana sejarah di masa lalu. Yang penting percaya. Meskipun itu jadi jongosnya Belanda, yang penting percaya, husnudzan. Nggak mau melihat bagaimana argumentasi, atau mungkin ada kepentingan mungkin ya. Allahu a'lam, itu pun juga nggak saya ketahui itu.
Itu saja ya, barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh ya, Ustadz yang baru saja kita dengarkan ya, yang telah dikritiki oleh Gus Aziz Jazuli. Ia kalau tidak salah ya, dianya ceramah di hadapan Habib. Pembelaannya terhadap Nasab Alwi luar biasa ya, sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang ya bagi saya itu ngeri ya, ngeri banget bos ya. Silakan ya, bagaimana tanggapan teman-teman sekalian, teman-teman yang menyimak ini ya, terkait apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tersebut ya, Ustadz yang baru saja kita dengarkan. Maksud saya, bagaimana respon Anda terkait ungkapan ya orang yang secara tidak langsung ya, walaupun tidak menyebutkan nama ya, dalam artian memberikan sebuah kritikan ya terhadap Kiai Imad. Silakan ya Anda tinggalkan komentar ya. Jadi saya ingin tahu ya. Dan mungkin saja Ustadz tersebut menyimak video ini. Monggo ya, agar supaya ditampilkan jika Anda memiliki data yang kuat ya untuk membela Nasab Alwi. Data di mana ya, mungkin saja ya punya data sezaman ya, atau ya yang mendekati yang mendekati. Kalau 5 abad ya, 5 abad atau 6 abad ya, itu tidak dekat ya. Kalau jaraknya seperti itu tidak dekat, itu namanya jauh. 1 abad itu berapa tahun? Kok baru dicatat, itu kan perlu ditanyakan ya, perlu ditanyakan. Dan silakan untuk panjenengan ya Ustadz ya, pahami itu ya dari apa yang telah disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli. Cermati baik-baik ya, cermati baik-baik. Monggo jangan di skip itu ya, ya Ustadz ya, apa yang telah disampaikan oleh Gus Aziz itu. Silakan Anda pahami. Dan mungkin dari saya ya hanya itu, kurang lebihnya. Apabila ada kekeliruan ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika teman-teman menanyakan apa sih akibatnya, yaitu akibatnya mendapat respon ya oleh Gus Aziz Jazuli ya. Gus Aziz langsung kritiki, Gus Aziz langsung angkat suara, berikan sebuah tanggapan ya, dan tanggapannya tentu perlu ya untuk disimak oleh oleh Ustadz itu ya. Mungkin hanya itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan. Kurang lebihnya saya Al-Fakir atau official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.